Yang kedua, saudaraku, God exists. Allah ada. Bagaimana kita diungkapkan kitab suci tentang keberadaan Allah ini, saudaraku? Kita akan makin jelas tentang pertanyaan itu. Yang kedua, Allah ada. Ada beberapa ayat tentunya harus saya coba bacakan, yang saya harus kemukakan dari khotbah John MacArthur tentang God exists ini. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-11, 12. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Wow, kita lihat ini kemahakuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Ini diberitakan dalam 1 Tawarik 29. Mazmur 115 ayat 3. Allah kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Daniel 4 ayat 35. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Semuanya ada dalam kontrol Tuhan. Nanti kita lihat penderitaan dan kejahatan itu kenapa ada. Tidak bertentangan dalam maksud Tuhan. Tidak ada yang tumpang tindih dalam kemahatauan, kuasaan Tuhan. Tidak ada yang demikian, saudaraku. Di dalam dunia ini sekalipun yang kita lihat kejahatan, kita lihat penderitaan, kita lihat pekerjaan-pekerjaan setan itu sangat masif mendominasi di dunia ini. Kita bisa lihat nanti jawabannya. Dan dalam hal ini, God exists, dia menguasai segala-galanya, saudaraku. Sekali lagi, Daniel 4 ayat 35, semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Ulangan 32 ayat 39, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Wow, saudaraku. Kita lihat Tuhan kita yang melakukan semuanya ini. Dia yang mematikan, dia yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Nggak ada yang melepaskan dari tangan Tuhan, saudaraku. Tapi pertanyaannya kan, berarti kalau setan jahat, setan jadi ada, itu karena Tuhan dong. Nah, itu kita bisa bahas yang lain, karena itu bisa kita kupas dari pengajaran-pengajaran yang berkaitan tentang itu. Sekali lagi, sound doctrine, saudaraku, begitu penting dalam kekristenan ini. Keluaran 4 ayat 11, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapakah yang membuat lidah manusia, siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta, bukankah aku yakni Tuhan? Ratapan 3 ayat 37 dan 38. Siapa berfirman maka semuanya jadi? Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Ingat, Tuhan maha kuasa. Ayub 23 ayat 13. Tetapi ia tidak pernah berubah. Nggak pernah berubah kemahakuasaannya, saudaraku. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Yesaya 46 ayat 9-10, kita pasti pernah dengar ini. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Diulang-ulang, saudaraku, ada penekanan tentang kealahan Tuhan, tentang kemahakuasaan Tuhan yang esa. The singleness God. Ingatlah hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Dan kalau ini saya harus menyinggung, sedikitlah menyinggung, kalau orang yang mengatasnamakan, menyuarakan pesan Tuhan, ingat, Tuhan memberitahukannya untuk melaksanakannya. Tapi kalau keluar dari mulut entah siapapun itu,
yang mengatasnamakan dari Tuhan, tapi tidak tergenapi, tidak dilaksanakan, tidak terpenuhi, kita tahu. 1 Samuel 2, 6-8, Tuhan mematikan dan menghidupkan, sama dengan apa yang kita telah baca di ayat yang lain. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana, saudaraku. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ada orang mikir sekarang ini kan, udah lama juga sih berpikir begini, ke gunung apa tuh, Sewu kah, ke gunung Kidul kah, dapat kekayaan? No. Apakah setan mempunyai kekayaan seperti yang dikatakan setan mencobai Kristus? No. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Amos 3 ayat 6. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota? Kita tahu sangkakala berbicara tentang peringatan yang memang agak khusus, peringatan yang mungkin menggemparkan karena akan adanya perangka atau ada peristiwa yang disebut mengerikan. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Segala sesuatu Tuhan adakan, Tuhan yang melakukannya, Tuhan yang mengadakannya, Tuhan yang membuatnya, saudaraku. Kita mau pertanyakan tentang bagaimana Allah membiarkan penderitaan dan kejahatan terjadi. Satu, kita dengan jelas kemahakuasaannya. Kemahakuasaannya, saudaraku. Yang pertama, evil exists. Yang kedua, ketika kita baca ayat-ayat yang mengenai God exists, semakin jelas kita ada orang yang punya pendapat atau punya pikiran, kalangan orang yang berpikir bahwa ada free will. Kita makin jelas. Bagaimana kita baca-baca ayat itu, baca ayat-ayat itu kita masih meyakini tentang free will kita. Dia yang membuat mati, dia yang membuat hidup, dia yang membuat segala sesuatu kok. Bagaimana kita bisa berpikir ada free will kita? God exists, evil exists, God exists, saudaraku. Tetapi yang ketiga, God will, katanya, evil to exist. Wow. Sekarang kita dipenuhi pertanyaan berkembang, saudara. Wah, Tuhan kita kok begitu ya? Kok Tuhan kita membiarkan yang jahat? Kok itu kehendak Tuhan sih yang jahat itu jadi ada? Kok itu ada di dalam rencana Tuhan? Itu di dalam tujuan Tuhan kok? Kok Tuhan yang baik itu? Kok Tuhan yang agung itu? Tuhan yang kudus itu? Tuhan yang gak bisa dipengaruhi oleh setan yang jahat itu? Kok sepertinya membiarkan pekerjaan setan? Sepertinya ikut membuat dirinya berandil atau bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Ya, setan pun yang bekerja ada dalam tanggung jawab Tuhan kok. Tapi ingat, saya mau singgung sedikit tentang bagaimana pertanyaan ini agak sulit, yang yaitu bahwa setan diciptakan Tuhan. No, Tuhan ciptakan malaikat. Dosa atau bisa disebut pelanggaran itu ada semata-mata karena makhluk ciptaannya, saudaraku. Sekali lagi, makhluk ciptaannya lah yang melakukan dosa. Creatures make sin. Itu, saudaraku. Itu yang membuat setan jadi setan. Itu yang membuat manusia jadi manusia berdosa. Karena kejahatan. Karena Tuhan tuh nggak bisa dipengaruhi dengan yang jahat. Dia itu kudus, dia itu suci. Tidak mungkin Tuhan yang baik dan suci membuat setan, menciptakan setan. Menciptakan manusia jahat. Nggak mungkin, saudaraku. Kita lihat Yesaya 45, saudaraku, ayat ke-5 sampai yang ke-12. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Wow, ini ayat-ayatnya ngomongin soal keesaan Tuhan. Nggak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Bayangkan, dalam kemahakuasaan Tuhan kita jadi ngerti dan kita terima. Tuhan itu maha kuasa. Kenapa? Dari ayat ini sangat jelas. Orang yang tidak kenal Allah, diperlengkapi, disenjatai, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan
disenjatai, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Jadi masuk kita ke pertanyaan itu. Penderitaan atau nasib malang bisa dibilang. Itu Tuhan yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Wow, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas. Dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan. Dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Wow. Ayat ke-9, saudaraku. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Saya harus ulangin lagi untuk saya garis bawahi ini, saudaraku. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan? Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku? Atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Tuhan itu Maha Kuasa, saudaraku. Dari hal yang gamblang ini, hal yang sangat jelas menurut saya ini, dalam kemahakuasaan Tuhan kita nggak bisa nolak. Karena Dia yang menciptakan segala sesuatu, Dia yang berhak atas segala sesuatu. Dia yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada dan jadi, ya karena Dia yang melakukan segala sesuatu itu menjadi jadi. Kalau bahasa yang paling gampang, ya suka-suka Dia yang menciptakan kita dan yang menciptakan segala sesuatu. Karena Dia menciptakan semuanya, semuanya kembali kepada apa yang Dia mau. Apa yang Dia ketahui, apa yang Dia berkuasa, apa yang Dia inginkan untuk dilakukan. Ya, tetapi kita akan menerima jawaban yang mengagumkan nanti. Kalau dari sampai sini, seakan-akan kita belum menerima jawaban yang kayaknya memuaskan kita ya. Kayak Tuhan kita nih, Tuhan yang jahat, Tuhan yang kayak bikin sesuatu yang nggak bisa kita cerna gitu loh. Kok Tuhan kita begitu sih? Kalau Tuhan itu punya pribadi yang baik, mencintai atau mengasihi semua manusia, kok begitu? Kalau memang Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, nantinya kok dalam kemauan Tuhan, kok Tuhan ciptain? Ini juga yang kadang-kadang nih, saya coba singgung sedikit ya tentang ada seperti diskusi hangat ya, bisa dibilang di media sosial, dari kalangan-kalangan teolog media sosial, bahasa saya, teolog media sosial, yang berseberangan tentang pendapat Calvin, yang berbicara tentang predestinasi Calvin. Karena predestinasi Calvin terkenal dengan yang namanya predestinasi ganda. Selalu ditekankan tentang bagaimana Allah dalam foreknowledge-nya, dalam kematahuannya, Dia telah mengetahui siapa orang yang diselamatkan. Tapi dengan sendirinya, berarti dengan demikian, Calvin juga beranggapan dan memang dinyatakan predestinasi ganda ini, bahwa kalau Tuhan dari sejak semula menetapkan siapa yang diselamatkan, tetapi sama juga dalam kemahatauan Tuhan, dalam ketetapan Tuhan, Tuhan telah menetapkan sekelompok orang lainnya untuk masuk kepada neraka. Dan kesannya memang Tuhan kejam. Tetapi kalau saya coba sederhanakan dalam cara berpikir saya, saudaraku ya, kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, kita punya Tuhan yang Maha mulia, kita punya Tuhan yang Maha Agung, kita punya Tuhan yang Maha Tahu, dan dalam kemahatauannya lah semakin kita dibuat mengerti. Kita bisa menangkap ini, saudaraku. Dalam kemahatauannya, Tuhan tahu siapa orang-orang yang menolak keselamatan yang disediakannya, sehingga dengan hukum atau dengan perkara itu, tidak bisa tidak orang yang menolak Kristus menjadi juru selamat, orang-orang demikian ya akan binasa karena ketidakpercayaannya, karena tidak menerimanya dalam hal ini ya pengorbanan Kristus.
pekerjaan Kristus, keselamatan Kristus. Karena dalam kemahtahuan Tuhan, Tuhan tahu siapa yang menolak Kristus, sehingga dengan penolakannya orang binasa. Ya, dalam kemahtahuan itu juga Tuhan menetapkan siapa yang masuk ke neraka. Tetapi bagi kita, wah kita akan terima. Kenapa penderitaan dan kejahatan ini terjadi? Ya, dalam kemahakuasaan Tuhan, saudaraku. Ya, dalam kedaulatan Tuhan. Tetapi saya perlu singgung itu yang disinggung John MacArthur juga tentunya. Ada beberapa orang yang ingin membangun theodicy atau the righteousness of God, atau theo dalam hal ini Allah, dan dikeo ini kebenaran, righteous. Ada beberapa kelompok orang yang ingin mencoba membangun Tuhan yang membiarkan ini kayak penderitaan, hal-hal kejahatan atau pekerjaan setan terjadi. Ada kalangan yang disebut oleh John MacArthur yaitu proses teologi. Hari ini, saudaraku, kalau kita nih orang Kristen mendefinisikan Tuhan yang tidak sesuai atau tidak seperti yang secara utuh kitab suci katakan, yang bahasa saya bilang tadi, kita memunculkan Tuhan yang baru dalam hidup ini. Nah, kembali lagi, proses teologi yang mendefinisikan Tuhan sedang memproses dirinya menjadi Tuhan. Proses teologi atau orang-orang, kelompok orang yang kita sebut proses teologi adalah orang-orang yang mendefinisikan Tuhan. Tuhan terus memperbaharui dirinya. Tuhan yang terus melakukan developing himself. Wow. Gimana kita menyetujui apa yang mereka katakan? Ini mengerikan, saudaraku. Dan ini terjadi mempengaruhi pengajaran-pengajaran ini sejak rasul-rasul menuliskan surat-surat atau dalam hal ini berita-berita Injil ke beberapa jemaat. Ini ditekankan sekali pengajaran yang salah. Dan ini sampai hari ini terjadi. Dan kalau sampai hari ini terjadi pengajaran yang salah, ya harus sampai hari ini juga dong orang-orang yang punya semangat yang murni, semangat yang tinggi, semangat yang betul-betul mengerti tentang ajaran yang benar. Sehingga dengan semangat itu ya menentang atau melawan ajaran yang salah, yang katanya bisa memberanikan diri menggunakan kitab suci. Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan menjadikan segala sesuatu. Yang sampai hari ini kita lihat, itu Tuhan jadikan, Tuhan adakan. Itu semata-mata menuju kepada rancangannya. Dan rancangannya ini mengagumkan buat kita orang percaya, saudaraku. Kita kagum akan Tuhan kita. Jadi, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Ini seperti protes, saudaraku. Ini bukan pernyataan orang yang mengerti dan menerima kebenar kuasa Tuhan, kemahakuasaan Tuhan atas melakukan segala sesuatu. Ini adalah sebuah pernyataan yang sepertinya mau protes. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu? Ayat 20. Hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Kemahakuasaan Tuhan, kesukaan Tuhan, kehendak Tuhan, tujuan Tuhan, maksud Tuhan, maunya Tuhan, saudaraku. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Kehendak si pembuat periuk, saudara, pembuat tanah liat, yang punya tanah liat itu ingin membentuk apa? Ayat 22. Jadi, kalau untuk, ini mengagumkan, saudara. Jadi, segala sesuatu yang jahat, yang buruk, yang mengerikan, setan bekerja, apapun yang terjadi, manusia jatuh dalam dosa, manusia berontak kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya, Tuhan Maha Kuasa menciptakan, mengadakan segala sesuatu, termasuk pertanyaan ini, saudaraku. Mengapa Allah membiarkan penderitaan dan kejahatan terjadi? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Membiarkan. Untuk waktunya Tuhan menyatakan murkanya, saudaraku. Tuhan persiapkan segala sesuatu. Tuhan tuh yang mengorkestranya, saudaraku.
wow ini besar sekali, ini berat sekali, ini wow ini dalam sekali saudaraku. Dalam kemahatauan Tuhan, dalam kemahakuasaan, dalam tujuan Tuhan, Tuhan persiapkan benda-benda yang dipersiapkan, ya dalam hal ini sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang dimana kita jadi tahu nantinya kita adalah orang-orang yang dikasihnya untuk mengerti kehendaknya dan hidup di dalamnya dan tetap setia mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang pilihan. Ayat 22 saya ulangi, jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran. Allah naruh kesabaran. Allah sabar untuk menanti waktu yang tepat untuk menyatakan murkanya. Allah tuh sabar terhadap benda-benda yang dibuatnya. Dalam hal ini, ya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tapi dia adalah ciptaan yang dalam kemahatauan Tuhan, dalam kemahakuasaan Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan membuat segala sesuatu indah. Tuhan membuat segala sesuatu baik, mulia, saudaraku. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasan dan binasa nanti saudaraku. Ayat 23, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaannya bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaan, saudaraku. Saya harus kayak gaya pengkhotbah ini karena ini mengagumkan sekali. Yaitu kita yang telah dipanggilnya. Bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Ini semakin jelas dong. Dan ini jawaban kitab suci kita. Evil exists, oke. God exists. God will evil to exist, saudara. Kehendak Tuhan. Dalam kehendaknya Tuhan tahu apa yang dibuatnya. Dan apa yang dibuatnya mengarah kepada kemuliaannya. Dan kemuliaannya baik, benar, kudus, agung, saudaraku. Dan bagi kita orang-orang percaya mendengar pernyataan ini. Wow. Mengagumkan, saudaraku, apa yang dibuat Tuhan. dan ini yang dipertanyakan oleh John MacArthur. Dan ini yang membuat saya juga, perlu saya kemukakan pertanyaan ini. Apakah Allah dimuliakan oleh kita orang-orang percaya karena iblis tidak ada? Apakah Allah dimuliakan oleh kita karena iblis tidak ada? Atau Allah dimuliakan oleh kita karena iblis ada? Karena penderitaan ada, karena jahat ada. Apakah Allah dimuliakan kalau iblis nggak ada? Atau Allah dimuliakan karena iblis ada? Wah, apa yang dijawab, saudaraku? Pasti kita bersyukur dan memuliakan Allah karena iblis ada. Kenapa? Karena Allah menaklukkan kuasa iblis, saudaraku. Itu yang membuat kita kagum, itu yang membuat kita memuliakan dia. Itu yang membuat kita mengagungkan, menghormati dia, saudaraku. Sehingga hari ini kalau kita pun melihat penderitaan, melihat apapun, kita kalau percaya, dan ini harusnya menjadi sebuah harapan kita untuk dikuatkan oleh pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita, dalam hidup kita, menjadi orang percaya, saudaraku. Bahwa apapun itu, kita percaya. Ini semua nantinya dipersiapkan Tuhan, mengarah kepada kemuliaan dan beritanya buat kita. Kita adalah orang-orang yang kalau kita meyakini kita adalah milik Kristus, kita dipimpin Roh Kudus, kita sudah ada dalam rencana Allah, kita sudah ditetapkan Allah, dipilihnya, di zamannya, kita dipeliharanya. Kalau kita adalah orang-orang yang meyakini demikian, kita adalah orang-orang bagian yang dikasihinya. Kita dipersiapkan untuk tujuannya yang mulia, saudara. So, evil exists, okay. God exists, yes, of course. But is God will evil to exist? Penderitaan ada, kejahatan ada, semuanya kita nantinya tahu. Wow, Tuhan dipermuliakan. Sebab itu pantas Tuhan diagungkan, layak dia ditinggikan. Karena dia menciptakan segala sesuatu. Dan apa yang diciptakannya, apa yang dijadikannya, dia berkuasa atas segala sesuatu itu. Dan tujuannya
benar, saudara. Tujuannya mulia.